Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video saya. Perkenalkan, nama saya Tasya Melia Putri. Saya asal sekolah dari SMK 6 Negeri Samarinda. Saya jurusan alat berat kelas 11. Di sini saya akan membawakan materi tentang penjelasan charging system. Apa sih charging system itu? Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jangan lama-kelamaan, kita langsung masuk aja ke materinya. Oke, charging system. Langsung pencet aja ya. Oke. Operasi rangkaian charging. Rangkaian charging beroperasi dalam 3 tahap, yaitu pada saat starter, selama puncak operasi, dan selama operasi normal. Oke, kita lanjut ke materinya. Prinsip kerja pembangkit arus listrik. Induksi elektromagnet, arah gaya elektromotif. Arah dari gaya elektromotif yang dihasilkan pada konduktor di dalam medan magnetik dan arah flux magnetik dan arah kemana konduktor bergerak, dan aturan tangan kanan Fleming, dan jumlah gaya elektromotif. Jumlah dari gaya elektromotif yang dihasilkan ketika konduktor memotong flux magnet yang terpotong dalam waktu tertentu dalam suatu medan magnet dengan densitas yang seragam. Jumlah gaya elektromotif yang dihasilkan akan bervariasi sesuai dengan arah gerak konduktor instan. Dan di sini juga ada prinsip kerjanya alternator. Alternator yang digunakan dalam sistem charging pada mesin CAT menggunakan dioda untuk menyarahkan arus, yaitu berubah menjadi arus searah. Sebelum diteruskan ke sistem charging, baterai dan beban listrik yang lain, yaitu adalah penyerahan arus. Ada 2, yaitu penyerahan 1 pahasa dan penyerahan 3 pahasa. Di sini juga ada regulator. Fungsi regulator adalah mengatur tegangan output dari alternator agar tetap berada pada nilai tegangan tertentu. Jika alternator dibiarkan beroperasi tanpa kendali, maka akan menghasilkan tegangan yang terlalu tinggi, menyebabkan kerusakan komponen. Hal-hal yang mengaruhi output dari alternator adalah jumlah liliten atau winding, kedua kecepatan atau speed, dan ketiga kemagnetan pada sistem extension field coil. Oke, kita lanjut ke konstruksi alternator. Di sini yang pertama ada Bruce type alternator. Yang berfungsi ini adalah rotor ini terdiri dari sebuah rotor shaft, 2 bagian dari rotor shaft dengan flanger yang akan menciptakan medan magnet yang besar pada rangkaian coil dan 2 slip ring. Lanjut ke berikutnya, yaitu alternator tanpa brush. Alternator ini mirip dengan alternator lainnya. Perbedaannya hanya pada pemberian supply arus pada kumparan penguatan medan yang diberikan oleh regulator. Pada alternator jenis ini, kumparan penguat medan dalam kondisi diam bergabung dengan housing alternator. Dan yang ketiga ada pengujian charging system. Semua perbaikan harus mengacu pada servis manual dari mesin yang bersangkutan. Demikian juga halnya dalam perbaikan charging system. Pergantian part tanpa prosedur pengetesan yang benar merupakan metode yang salah dalam mencari kerusakan dan memperbaikinya. Lanjut ke stator test. Stator winding continue test. Pasang LED di antara 2 terminal stator 2, yaitu A to B dan B to C dan C to A. Catatlah setiap hasil pengukuran. Kedua, ketiga hasil pengukuran harus berada di sekitar 0,063 ohm. 3, ganti stator 1 bila salah satu hasil pengukuran di luar verifikasi. Selanjutnya ada stator winding ground test. Set multimeter pada skala tahanan 20 mOhm, ukuran resistansi antara terminal stator 2 dan stator frame 3, yaitu A to 3, B to 3, dan C to 3. Hasil pengukuran harus berada di atas 100 kOhm atau sama dengan 0,1000 mOhm. Dan 6, bila ketiga hasil pengukuran lebih rendah, berarti stator 1 terjadi short ke stator frame.
Oke, kita lanjut ke brush leg. 1. Ukuran panjang brush. Panjang minimal brush 2 adalah 7,6 mm atau setara dengan 0,30 inci. Brush baru panjangnya adalah 21,9 mm, 0,86 inci. Ganti brush 2 bila telah mendekati panjang minimum yang diperbolehkan. Oke, kita lanjut ke di sini ada insulated screw. Kerusakan atau tidak terpasang insulator bisa menyebabkan kerusakan pada komponen internal alternator. Lanjut ke yang terakhir yaitu residual magnetisme. Pasang voltmeter di antara terminal B plus terminal B positif 1 dan bodi alternator. Yang kedua, start engine dan set throttle pada posisi 75%. Yang ketiga, pasang jumper antara terminal B positif dan terminal R alternator selama 2 detik. Bila tegangan output bertambah berarti residual magnetic pada rotor telah dikembangkan dengan alternator bisa mengisi. Bila output voltage tidak bertambah berarti ada kerusakan pada komponen internal alternator. Sekian video saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sebelum saya pamit undurkan diri, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Saya Tasya Amelia Putri mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.